Istana Harem Turki Utsmani, istilah ini seringkali disalahartikan, bahkan dicemari oleh stigma miring sebagai tempat para selir dan budak seksual para sultan. Tak jarang pula dijadikan inspirasi serial anime Jepang dan sinetron penuh intrik yang syarat dengan adegan sensual. Tapi, benarkah harem hanya sarang nafsu para sultan dan kekuasaan? Atau justru sebaliknya, tempat pendidikan para perempuan yang kelak memegang peran penting dalam pemerintahan Turki Utsmani? Yuk kita bongkar fakta sejarahnya. Secara bahasa, harem berasal dari kata Arab, haram, yang artinya tempat suci atau tempat terlarang dimasuki oleh orang asing, terutama lawan jenis yang bukan mahram. Sama halnya dengan Masjidil Haram di kota Makkah, tempat suci yang tidak boleh dimasuki oleh non-muslim. Namun, dalam konteks Kesultanan Turki Utsmani, Haremi Humayun atau disebut juga dengan Darus Saadet, yang berarti rumah kebahagiaan, merujuk pada bagian istana tempat tinggal sultan bersama ibu, istri, anak-anak, dan keluarga perempuan lainnya. Tapi lebih dari sekedar tempat tinggal, harem adalah lembaga sosial, budaya, bahkan politik. Di sanalah para perempuan dididik, dibina, dan disiapkan untuk memainkan peran penting dalam dinamika kekuasaan Turki Utsmani. Mungkin ada pertanyaan, kenapa perbudakan tidak dihapus oleh Turki Utsmani yang notabene-nya negara Islam? Jawabannya tak sesederhana membalikkan telapak tangan. Islam datang bukan dengan revolusi instan, tetapi dengan transformasi bertahap. Selama peperangan masih menjadi realitas global, perbudakan adalah konsekuensi tak terelakkan. Namun, Islam memberikan hak-hak perlindungan bagi para budak dan mendorong pembebasan mereka lewat berbagai perintah hukum syariat Islam. Dalam hukum Islam, terdapat beberapa bentuk kafarat, denda atau tebusan dosa, yang salah satunya adalah membebaskan budak. Ini mencerminkan ajaran agama Islam yang secara bertahap ingin menghapus perbudakan melalui mekanisme amal dan tanggung jawab moral. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 92, "Barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah atau tidak sengaja, maka ia harus memerdekakan seorang budak yang mukmin." Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, hadis dari Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ada seorang laki-laki bersetubuh dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan. Lalu ia datang kepada Rasulullah SAW untuk bertaubat. Maka Nabi bersabda, "Merdekakanlah seorang budak." Di dalam istana Turki Utsmani, para budak perempuan yang sebagian besar merupakan tawanan perang tidak diperlakukan sebagai objek eksploitasi. Sebaliknya, mereka diberikan pendidikan, keterampilan, dan bahkan karir. Mereka diajarkan adab, bahasa, musik, sastra, hingga manajemen rumah tangga ala kerajaan. Tak sedikit dari mereka yang naik pangkat menjadi pengatur istana atau bahkan menjadi permaisuri sultan. Gadis-gadis muda yang dibawa ke harem dibina dengan disiplin yang tinggi. Setelah menyelesaikan pelatihan, mereka bekerja sesuai bidangnya di lembaga harem. Mulai dari pelayan air, bendahara, penata rambut, pencuci pakaian, hingga sekretaris dan tukang obat. Walaupun berstatus budak, mereka menerima gaji harian, mendapatkan hadiah, dan karena tidak memiliki kebutuhan pengeluaran pribadi, mereka bisa menabung. Menariknya, banyak dari mereka yang menggunakan tabungannya untuk amal, membangun masjid, madrasah, dapur umum, dan mata air untuk masyarakat. Ketika masa tugas mereka berakhir, mereka tidak dibiarkan begitu saja. Para perempuan ini bisa menikah dengan prajurit elit seperti Janisari, atau jika memilih tetap di istana, mereka bisa naik jabatan menjadi kepala departemen hingga akhir hayatnya. Salah satu mitos populer bahwa Sultan Turki Utsmani hanya menikahi gundik-gundik cantik dari Eropa. Faktanya, hingga masa Sultan Sulaiman Al-Kanuni, para sultan lebih memilih menikahi putri dari Kadipaten Islam, atau beylik di Anatolia, atau anak pejabat Bizantium demi menyatukan wilayah Anatolia pasca runtuhnya kekuasaan Seljuk. Namun, setelah semua kadipaten tersebut melebur ke dalam Kekaisaran Turki Utsmani,
mereka mulai mengambil istri dari kalangan budak Kristen Eropa yang telah masuk Islam dan dididik dalam harem. Pemilihan pasangan sultan bukan perkara sembarangan. Walide Sultan atau Ibu Sultan menjadi otoritas tertinggi di dalam harem, termasuk dalam menentukan calon istri sultan. Tak jarang yang dipilih untuk menjadi permaisuri justru adalah pelayan pribadi sang ibu sendiri. Untuk menjaga privasi dan hubungan mahram dalam harem, penjagaan ketat dilakukan oleh para qasim, yaitu sebutan untuk budak laki-laki yang telah dikebiri, biasanya akibat korban peperangan antar suku di wilayah benua Afrika. Praktik ini bukan tradisi khas Turki Utsmani, melainkan telah ada sejak Romawi kuno, Bizantium, Mesir, Cina, hingga era kekhalifahan Abbasiyah. Namun, penting untuk diketahui, Turki Utsmani tidak pernah melakukan pengebirian terhadap qasimnya. Mereka membelinya dari luar wilayahnya dalam kondisi sudah seperti itu, karena mengebiri adalah kejahatan dalam hukum Islam. Meski demikian, para qasim ini justru menduduki jabatan penting setelah Perdana Menteri Turki Utsmani dan Mufti Turki Utsmani, menjadi pengelola wakaf, mengatur wakaf para sultan di Haramain, yaitu Mekah dan Madinah, dan banyak dari mereka menjadi dermawan besar. Awalnya, budak istana berasal dari wilayah Balkan seperti Bosnia-Herzegovina, Albania, hingga Serbia. Kemudian, banyak yang berasal dari Ukraina dan Kaukasus. Mereka didapatkan dari rampasan perang atau hadiah dari kerajaan asing. Telah menjadi hukum di semua negara waktu itu bahwa mereka yang memenangkan suatu pertempuran akan berhak mendapatkan harta rampasan perang atau ghanimah. Fenomena ini tidak dapat dianalogikan dengan hari ini. Dan yang menjadi permasalahannya adalah bagaimana mereka memperlakukan budak-budak tersebut kemudian. Akankah mereka menyiksanya atau justru merawatnya? Namun, seiring perubahan zaman, Sultan Turki Utsmani, yaitu Sultan Abdul Mejid pertama, penguasa Turki Utsmani di abad ke-19, mulai melarang perdagangan budak. Sejak itu, gadis-gadis dari keluarga-keluarga di wilayah Kaukasus diserahkan secara sukarela kepada istana agar mendapat pendidikan dan kehidupan yang lebih baik. Sayangnya, citra harem yang tersebar di masyarakat modern lebih banyak dibentuk oleh drama dan lukisan barat ketimbang sejarah yang nyata. Serial drama sejarah Turki seperti Muhteşem Yüzyıl atau Abad Kejayaan yang tayang di salah satu televisi Indonesia beberapa tahun yang lalu memang seru dan penuh intrik, tapi banyak bumbu dan misleading dari sejarah yang asli. Ya Rab, bana güç ver ki mazlumlara zulmeden bütün zorbaların hakkından geleyim. Oğlum Kasım tahta çıkacak. Şehzade Kasım çok yaşa. Lukisan-lukisan harem karya seniman Eropa pun banyak yang mengandung imajinasi semata. Mereka menggambarkan harem sebagai tempat pesta pora dan sensualitas. Padahal, sebagian besar dari mereka bahkan tidak pernah menginjakkan kaki di istana Turki Utsmani. Kenyataannya, harem lebih tertutup dari yang kita bayangkan dan sejarahnya jauh lebih kompleks dan manusiawi. Jadi, apakah harem hanya tempat para gundi dan budak seksual? Jelas tidak. Harem menjadi sekolah kehidupan bagi perempuan-perempuan tangguh yang kelak berperan besar dalam sejarah Turki Utsmani. Dari budak menjadi permaisuri, dari pelayan menjadi pemimpin. Sejarah harem adalah bukti bahwa setiap manusia bisa naik derajat lewat ilmu, adab, dan kesempatan. Nah, kalau kamu suka konten sejarah yang gak cuma seru, tapi juga membuka wawasan, jangan lupa tekan tombol like dan share video ini ke teman kamu yang masih percaya harem itu cuma urusan ranjang. Dan klik subscribe supaya enggak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.